Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Absades Ramadhani Ibrahim dengan NIM 2305050066 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja komponen pada rem cakram. Yaitu di sini ada bagian-bagian rem cakram. Yang penting itu ada yang pertama tuh ada cakram, kaliper, piston, dan kampas rem dan sistem hidrolik. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian rem cakram. Nah, di sini yang pertama tuh ada rem cakram, fungsinya untuk menghentikan kendaraan. Rem cakram berfungsi juga untuk memperlambat atau menghentikan laju kendaraan saat pengemudi menekan pedal. Yang kedua untuk mengontrol kecepatan. Selain juga menghentikan, dan juga untuk mengatur kecepatan dalam situasi tertentu, yaitu sebagai menuruni bukit atau berkendara di lalu lintas padat. Dan ketiga, menjaga keamanan dan stabilitas kendaraan. Sistem pengereman yang baik akan membantu. Yang keempat, kendaraan tetap stabil dan terkendali saat pengereman mendadak. Nah, yang kedua ada kaliper. Kaliper berfungsi untuk menahan kampas rem dan untuk memastikan posisi tepat terhadap rem cakram. Yang kedua, menerima tekanan hidrolik dari rem cakram. Yang ketiga, mengubah tekanan hidrolik menjadi gerakan mekanik atau yang sering disebut untuk mendorong kampas rem ke cakram. Yang keempat, menghasilkan gaya gesek untuk memperlambat atau menghentikan roda. Nah, di sini saya menjelaskan yang ketiga, yaitu piston. Fungsi piston rem pada rem cakram: satu, untuk mengubah tekanan hidrolik menjadi gaya mekanik atau gaya dorong yang sering disebut juga itu. Yang kedua, mendorong kampas rem untuk menjepit cakram. Dan ketiga, membantu kampas rem kembali ke posisi semula saat rem dilepas dengan bantuan seal elastis. Nah, yang keempat, menjaga tekanan merata pada permukaan kampas rem agar pengereman juga efisien. Nah, yang keempat itu ada kampas rem atau juga yang sering disebut brake pad. Nah, di sini fungsinya menghasilkan gesekan terhadap cakram untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan. Yang kedua, menerima tekanan dari piston saat rem ditekan. Yang ketiga, mengubah energi kinetik menjadi energi panas melalui proses gesekan. Dan keempat, menjaga kenyamanan dan keamanan pengereman atau harus punya daya pencekram kuat agar tidak cepat haus. Di sini saya akan menjelaskan yang kelima, sistem hidrolik. Nah, fungsi dari sistem hidrolik itu: satu, meneruskan gaya dari pedal rem ke kaliper. Yang kedua, mengatur besarnya tekanan pengereman tergantung pada seberapa dalam pedal ditekan. Yang ketiga, memastikan pengereman merata di semua roda. Yang keempat, membantu kendaraan berhenti dengan aman dan stabil. Nah, di situ prinsip kerja komponen pada sistem rem cakram mobil. Sistem rem cakram merupakan salah satu jenis pengereman yang digunakan pada mobil-mobil modern karena adanya cakramannya yang kuat, pendinginan yang baik, dan respon yang cepat. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip dasar hidrolik, yaitu tekanan dari fluida atau minyak rem yang disalurkan ke sistem secara menggerakkan komponen mekanis dalam proses pengereman. Itu penjelasan dari saya untuk sistem pengereman cakram. Sekian dari saya, kalau ada salah kata mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.